Misalkan nih, Anda ditakdirkan menjadi seorang guru. Anda lebih ngerti dong tentang hemofilia, Iya. karena Anda penderita juga. Iya. Ada murid Anda yang Terkena penyakit hemofilia. bukan. Apa tuh? Malaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cangkir Jiwa bersama Mamang Robi Aji Prabowo dan seorang narsum kita pada kesempatan kali ini bernama Nugroho Aji Saputra. ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, mungkin rada membahas tentang kesehatan, medis, dan dunia-dunia nakes. Yang tema pada malam ini yang akan kami angkat adalah penyakit yang bernama hemofilia. Apa sih hemofilia? Dan kenapa sih dia mempunyai hemofilia? Dan apa ada yang derita oleh sang penderita hemofilia? Dan di lingkungan pun seperti apa orang-orang hemofilia? Langsung saja, karena di sini sudah ada narasumber kita, langsung kita tanyakan kepada Bang Aji. Ya, mungkin apa sih itu penyakit hemofilia? Hemofilia nih ya Bang. Ya, Setahu saya itu, menurut saya, setahu saya lah ya. perkenalan diri dulu. Ya, kan udah dikenalin tadi. Yang lengkap. Oh ya, nama saya Nugroho Aji Saputra. 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 Umur saya 17, 17. rumah di Jakarta Jakarta mana nih? Utara. Alamat? Gak boleh dong privasi. Kan biar ada yang ngirim paket. Waduh, bom. Iya itu. Terus? Ya, setahu saya penyakit hemofilia itu kekurangan darah putih dan tidak mempunyai pembekuan darah. Tidak mempunyai pembekuan darah. Iya, betul. Berarti setiap manusia itu mempunyai pembekuan darah dong? Iya, betul. Kayak Setiap saya manusia. sendiri. Iya, abang ini kan normal. Seperti manusia awamnya lah ya. Dia ada pembekuan darah, kalau saya tidak ada. Iya. Bisa kelihatan? Nah, itu dia. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Widih, seperti cinta dong. Waduh. Tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Iya, iya. Terus, Apa? ya apalagi tentang hemofilia itu? Saya mempunyai penyakit hemofilia itu awalnya. Awalnya itu saya digigit tikus, Bang. Kok tikus? Iya, Bang, digigit tikus, Bang, awalnya, Bang. Oh, berarti berawal dari digigit tikus, berakhir menjadi tikus kantor gitu. Terus. Ya, awalnya saya digigit tikus waktu umur masih kecil ya, Bang ya. Di bawah 10 tahunan, saya kurang tahu ya. Agak-agak lupa juga sih umur kecilnya, Bang ya. Digigit tikus, darahnya nggak berhenti-berhenti. Darahnya nggak berhenti-berhenti. Penyebab dari tikus. Penyebab dari tikus. Mungkin bukan penyebab sih. Kalau Tikus manusia itu biasa kan, Bang, kalau berdarahan kan mungkin 5 menit udah langsung berhenti. mengeluarkan Dikasih darah. ansaplas, Ketika ya kan? mengucurkan darah Iya. dalam kulit. Langsung berhenti. Kalau saya enggak, Bang. Dan orang tua saya panik. Kenapa ini darah nggak berhenti-berhenti? Langsung dibawa ke puskesmas dulu, Bang. Dibawa ke puskesmas, diperban, demikian rupa lah, dipenanganin. Sampai rumah tetap nggak berhenti, mengucur lagi. Sampai rumah. Terus dibawa lagi ke rumah sakit terdekat. Itu rumah sakit Koja. Sampai rumah sakit Koja, diperban, ditangani segala macam. Pas pulang, di perjalanan pulang itu ngocor lagi darahnya. Masih ngucur. Sampai akhirnya langsung ke rumah sakit nasional. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo. Di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Lalu? Ya, di situ ditangani langsung dan emang bener ada alatnya buat terdeteksi itu apa itu hemofilia. Setelah itu darahnya berhenti, Bang. Dimasukin obat, darahnya berhenti. Darahnya berhenti. Setelah dimasukin obat hemofilia itu? Iya. Nah, lalu dokter itu bilang ke orang tua saya kalau saya mempunyai penyakit hemofilia.
Apa yang dirasakan ketika awal mula tahu gitu? Takut sih bang. Takut. Takut. Takut dalam konteks apa nih? Yang pertama apa ya bang? Ya emang penyakit itu nggak bisa disembuhkan bang, setahu saya. Shock Seumur lah ya. hidup. Mental- shock. mental Iya, down, mental mental down, mental down. Seumur hidup kata dokter. Seumur hidup. Tapi alhamdulillah ada support orang tua saya, support teman-teman saya. Ya di bawah santai aja. Di bawah santai. Iya. Lalu setelah kejadian dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah didiagnosa mempunyai penyakit hemofilia. Iya. Hingga akhirnya pulangkan ke rumah. Iya. Lalu keseharian apa yang dijalankan selama pertama kali udah tahu nih? Warga geger, Bang. Geger. Di sekitar lingkungan tuh daerah-daerah rumah geger. Bahwasanya Lingkungan inilah ya, rumah daerah saya, rumah. iya, daerah rumah saya Sekitar geger. rumah, geger. Bahwa ada saya kan bapak saya kan PRT, Bang. Hah? Bapak PNS? saya, Pak RT. Pak RT? Iya. Mau kirain PNS. Ada yang bilang, oh itu tuh anaknya Pak RT ada yang punya penyakit langka, Oh, Pak penyakit aneh, begini. Biasa tetangga, Iya. dari mulut ke mulut, Iya betul. lama menjadi gibah. Nah, Terus? akhirnya ya namanya juga bapak ngasih taunya intinya jangan sampai kecapean, bilang ke warga-warga jangan sampai begini, diwas-was selalu saya sama warga sekitar, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bahkan saya main bola aja nggak boleh, Main bola. waktu kecil kagak boleh, Berarti kalau ada orang main bola nih, saya nggak ikutan. nggak ikutan. Nggak ikutan. Tapi pernah main bola? Pernah. Pernah. Di luar, Di luar jangkauan, warga. Iya, betul. jangkauan lingkungan dan keluarga. Iya betul. Saya di sekolah aja diwas-was, Diwas-was. Kenapa diwas? sama guru saya. Oh, guru pun pada tahu. Iya harus Harus tahu. tahu. Contohnya ketika main bola. Ya ntar sakit lah, kecapean, terus timbul biru-biru, bengkak-bengkak, Biru-biru bengkak-bengkak itu langsung disuntik. seperti gimana biru-biru bengkak-bengkak? Apa Ya, kalau misalkan- kayak orang ditampolin gitu pada benjut? Iya, kan kalau orang awam nih ya bang ya, kalau tangan atau kaki ada benjolan biru-biru itu kayak dijilat setan lah, Iya. kayak dijilat kuntilanak lah, Oh, dibawakan timbul. hal-hal gaib. Timbul, Iya, menimbulkan timbul. hal-hal yang Hal-hal berupa gaib. kemistis-mistisan. Nah, itu dia. Tapi ternyata ada sebuah penyakit. Ya, Iya. penyakit itu hemofilia. Berarti awal dari sebelum ke rumah sakit ada dong kejadian yang seperti ketika awal mula biru-biru yang belum diagnosa nih, Iya. didiagnosa. Iya. Awal dong ada pembahasan tentang kesitunya dong. Ada. Sempet ya. Sempat ada. Berarti wah, Haji digigit. Iya. Dijilat Dijilat setan. setan. Tapi nggak mau balas jilat. Ada itu ya? Ada bang. Ada. Berarti ada dong sempat ngebalas jilatan setan. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Enggak kirain gitu. Enggak dong. Akhirnya Haji dan setan jilat-jilatan gitu. Jorok ya. Jorok ya. Agak jorok ya. Iya, agak jorok. Emang agak jorok tapi rada masuk juga sih. Iya, betul. Karena masuk dalam logika mereka-mereka yang Iya. Bodoh. lebih ke ortodok. Iya ortodok. Lebih ke ortodok. Pemikirannya mereka masih Iya. awam lah. Iya betul. Dikit-dikit mistis, dikit-dikit mistis. Selalu mensangkut pautannya dengan hal mistis. Iya, hingga akhirnya bawa aja no ke ki. Iya, betul. Kok Ustadz orang pintar. Bukan ustadz dong. Oh ya, orang pintar. Kalau ustadz itu selalu menyarankan untuk beda hal. Iya, betul. Kalau ini konteksnya ke ki Dan orang dan pintar. orang pintar. Berarti yang datang Orang bodoh. karena datangnya ke orang pintar. Bener sih. Orang yang datang ke orang pintar berarti dia bodoh. Iya betul. Dan hampir rata-rata orang yang datang ke ki itu Ya. biasanya masuknya pakai admin, dibayarnya Bayar 700.000 nih. administrasi nih. Administrasi. Baru awal-awal datang nih daftar nih. Daftar. Nah, begitu masuk ke penanganannya, 40 juta. Bayar lagi tuh. Bayar. Bayar. Duit loh itu. Sampai dengar-dengar cerita ada yang sampai jual rumah tuh. Pasti. Kalau nggak 40 juta waktu dadakan Biar supaya penyakit tuh sembuh tuh ya. lewat ki ya, ki nganu-nganu gitu lah. ya. Ki. Aki-aki ya. Iya, pokoknya. Ki apalah itu. Ya, itulah. Sembuh lah. Ki Bambang ya. Ya pokoknya ki itulah. Terus dapat obat nih. Dapat obat. Nebus lagi. Dengan Sekitar harga- sekian juta. Padahal obatnya. Apa tuh? Padahal obatnya tahu nggak? Apa tuh? Obat-obat yang di Koja. Waduh. Yang di pasar-pasar Koja. Waduh. Ada yang tuh harganya? ada tuh di pasar-pasar Koja baru tuh. Iya. Dan yang harganya? Cuma 15.000.
kayak rempah-rempah di aki-aki itu. Jadi 1.500.000 lah ada yang Makelar juga tuh aki-aki. Itu Mafia ya? Bukan mafia sih, berbisnis sih. Berbisnis. Cuman lewat kebodohan. Itu dia. Nah, yang datangnya juga orang bodoh. Ya intinya nggak usah lah kalau kayak penyakit gitu, itu ya. disangkut pautkan dengan hal kemistisan. hal-hal kemistisan. Orang udah sakit, kita punya BPJS. Iya betul, pemerintah menyediakan. Pemerintah menyediakan BPJS, tapi masyarakatnya pergi ke dukun. Dukun enggak menyediakan BPJS karena di dukun nggak ada yang namanya kerjasama dengan BPJS. Lucu. Oh, sakit kok ke dukun. Sakit tuh dikerok. Masuk angin. Iya. Terus lanjut. Ya itu bang. Setelah apa yang diderita itu hingga akhirnya apa Saya sih? wanti-wanti bang, kalau dari SD, SMP, sampai saya sekarang SMA ya, kalau olahraga itu diwanti-wanti bang, sama guru, sama teman-teman saya. Kenapa itu? Jangan kecapean Ji, ntar badan ngedon, ntar tiba-tiba capek, ntar lu besok gak sekolah. Dalam 1 bulan nggak sekolah berapa kali? 30 hari pernah bang? 1 Tiga- bulan. Anda sebelum adanya corona udah menikmati Iya, betul, hidup nggak Iya, sekolah betul, ya, betul. selama berbulan-bulan. Iya, betul. Hebat marketingnya. Tapi ada guru saya bang, Kenapa? Hemofili juga? enggak, Oh, apa namanya, kayak nggak suka bang. kenapa tuh? Kalau saya nggak masuk sekolah bang, Alasannya? kurang tahu juga saya bang. Tapi tahu penyakitnya. Tahu, dia tahu penyakit saya begini dan dia tahu jadwal kontrol saya hari-hari ini Mm-mm. dan dia menanyakan kenapa nggak masuk Ji. Padahal ada Padahal ya. saya Surat ke rumah dokternya ada sakit. nggak? Ada. Ada. Surat dokternya ada. Malah dibilang main Facebook, main game. Kan Saya di rumah sakit kalau nungguin ya ngapain? jadi gini, yang sakit kan tubuh. Iya betul. Bukan mata atau buta. Nah. Kalau buta baru nggak main Facebook. Berarti mungkin dia lebih ke mikir kalau sakit tuh harus buta mungkin. Mungkin ya. Iya mungkin. Kalau sakit harus Mungkin. buta. Makanya jadi biar real gitu. Oh ini sakit nih. Iya betul. Iya baru-baru ini saya bang, baru-baru ini bang. Anda harusnya bilang dong, saya sakit badan saya pak, bukan Udah, Pak. mata saya terus Udah. buta. Orang tua saya datang ke sekolahan. Kalau yang sakit mata saya terus buta, saya nggak bakal main Facebook. Terus selain itu mungkin kendala mungkin ya dari Iya, di mungkin sekolahan. kendala di sekolahan. Ada beberapa dari pihak guru Guru-guru. juga yang nggak suka lah ya Iya, dengan betul. penyakit itu. Bukan nggak suka. Guru-guru yang lain tuh selain nggak suka apalagi? Aman-amannya sih bang. Aman-aman aja Aman-aman selain aja. guru Bahkan tersebut. ada yang menyarankan kalau kecapean dikit aja udah nggak usah masuk Ji. Ada ya. Itu Ada. lebih Lebih bagus tuh memikirkan guru-guru itu. memikirkan kesehatan ya. Kesehatan siswanya. Iya. Bagus Karena- itu guru-guru. Karena yang jelas belajar itu nggak harus di sekolah juga sih. Iya betul. Di Nggak rumah harus di pun sekolah bisa. juga. Di rumah sakit pun bisa. Iya. Buktinya ini corona bisa kok. Sekolah online. Iya. Mungkin dia belum menemukan Iya betul. apa itu yang namanya pembelajaran. Iya betul. Yang jelas orang-orang seperti Anda itu perlu penanganan khusus kan. Iya. Namun bertemu Namun dengan guru disepelekan. yang memberikan kekhususan. Nah, Mungkin dia belum mengerti tentang media pembelajaran terhadap orang-orang. Kan di dalam ilmu dunia pendidikan itu ada yang namanya media pendidikan. iya. Khusus mempelajari tentang situasi pembelajaran. Ada. Gini-gini saya kucret-kucret gini saya orang pendidikan, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya tapi ya mudah-mudahan guru Anda cepat dapat hidayah lah. Amin. Supaya bisa lebih, karena kan yang namanya seorang guru itu harus bisa menggugu Iya, menggugu dan ditiru. ya, supaya ditiru, Iya. bukan mengguguk. Kalau mengguguk ya kena lempar nanti. Iya, kan mengguguk, yang guguk itu pasti dilempar. Iya. Terus selain kendala dari rasa yang tidak nyaman dari pihak seorang guru yang seperti itu, diantaranya ada Dari warga sih Pak. selain itu dari teman-teman sekolahan misalkan, Nggak ada sih Pak. Teman-teman sekolah Membebaskan. real aja. Membebaskan. lebih mengerti dan memahami. Lebih mungkin mengerti ya. dan memahami. Dari SD itu. Iya. Dari SD Dari SD sampai SMK sekarang. itu guru apa yang
kurang seneng di Wah, SMP apa SMA? saya takut Pak. Takut? Janganlah Pak. Oh. Itu sempat cekcok juga Pak. Oh, sempet cek. Sempet cekcok juga dan sempet datang juga orang tua saya ke sekolah. Oh, gitu ya. Karena emang bener saya 1 bulan full nggak sekolah Pak. Nggak masuk sekolah. Bener karena Karena emang penyakit. bener-bener bukan. Tapi dari Anda sendiri memanfaatkan itu nggak? Enggak dong. Enggak. Enggak. Yakin enggak? Yakin enggak. Berarti enggak dong. Iya enggak. Berarti Ya emang bener saya ke rumah sakit kok. kontrolannya pun Kontrolan ada. pun hari itu juga. Bukti otentik. Bukti otentik. Real. Real. Tanpa dibuat-buat. Tanpa dibuat. Terus kenapa dia nggak suka? Nah saya tidak tahu kok. Itu dia. Oh, mungkin. Apa tuh? Dia harus diajak mungkin ya. Diajak ke rumah sakit. Nah, Biar tahu. bener. Sekali-kali. Sekali-sekali. Kalau memang seperti itu seharusnya memberikan pelajaran ke rumah sakitnya dong. Bisa loh ngajar di rumah sakit. Ada boleh jam besuk kan? Boleh. Seharusnya Tapi besuk. kan saya kontrol Pak. Bukan Kontrol. nginep. Ya ke rumah dong berarti. Iya betul. Pernah nggak dia ke rumah? Nggak pernah sih Cuman bisa memberikan sebuah ketidaksukaan Pak. doang. Iya. Tapi Bukan memberikan- ketidaksukaan sih Pak. Ngomong langsung sih Pak. Ya intinya memberikan sebuah hal tersebut, Iya. tapi tanpa ada Hal bukti. tanpa ada gerak. Iya betul. Banyak bicara sedikit gerak. Iya betul. Nggak pernah ke rumah. Nggak pernah. Oh, itu kendala Anda mungkin ya saat ini ya. Iya. Kendala seorang hemofilia di sebagian daripada penderita. Iya betul. Yang mungkin ada hal yang dari guru-guru. Selain guru nggak ada? Warga sih Pak. Sekitar. Warga? Iya. Warga, Sekitar masyarakat. rumah. Sekitar rumah. Oh, sekitar rumah. Tetangga. Sekitar rumah. Berarti Saya lingkungan waktu masyarakat dong. lingkungan masyarakat. Waktu kecil saya dulu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Selalu dijaga sama lingkungan, sama warga terus kita. Mereka pada Ya tahu. alhamdulillah sih bagus lah ya saya dijaga biar nggak kenapa-napa juga. Emang ada itikat baiknya juga. Iya. Cuman saya kan ya namanya juga bandel dikit lah ya. Ya memang laki-laki harus bandel. Iya betul. Terus saya agak kurang suka Pak dijaga-jaga. terlalu dikekang, Terlalu tidak suka. dikekang, tidak suka. Dimusuhi guru tidak suka. Bukan dimusuhi guru sih Pak. Ya, apa tuh? Emang bener kayak gitu, bukan dimusuhi guru. Ya maksudnya ketika ada guru yang tidak suka, Anda juga tidak suka. Nggak suka. Iya. Bukan tidak Jadi suka. sebenarnya Anda tuh sukanya apa? Netral aja. Oh, netral. Netral aja. Tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Jadi kira-kira ada solusi nggak dalam menanggapi hal seperti itu dari Anda pribadi? Ya apa ya? Dinilai saya itu seperti manusia biasa aja. Seperti orang normal Seperti lainnya. orang normal lainnya. Mungkin Jangan itu lebih disangkut. ke jangan di apa? Jangan terlalu penyakit-penyakitkan lah. Jangan terlalu dianggap ini berpenyakit Iya, ini gitu ya. iya. Biar penyakit ini nggak selalu timbul. Oh, lebih ke sugesti. Iya. Supaya sugesti. membawa sebuah pemikiran yang positif. Iya betul. Dan tidak membawa sebuah hal-hal yang negatif. Iya betul. Tapi selain itu kadang kan ada nih manusia yang nggak tahu ya. Kan nggak setiap orang yang kenal itu tahu penyakit kita kan. Iya. Itu gimana cara untuk menangani hal seperti itu? Kayak misalkan tiba-tiba mempunyai kenalan, hingga akhirnya Ji main bola yuk, Ji main tembak-tembakan yuk, atau Ji perang sarung yuk. Pernah sih. Terus apa yang ada? Saya mengiyakan ajakan Dan itu. bermain. Dan bermain. Sempet Dan nggak? kadang saya bermain sempat tidak sakit. Pernah juga. Pernah juga. Saya Berarti- sempat main bola. Saya SMP eskul takraw. Takraw. Takraw saya Terus? SMP eskul. Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Alhamdulillah nggak sakit. Berarti bener dong guru Anda Apa tuh? menganggap Anda seperti kenapa sih nggak masuk terus? Karena Anda mungkin pernah takraw, pernah ini. Kurang tahu Seperti lelucon juga mungkin. Lucunya? Ya karena pernah sehat. Iya, betul. Terus yang benar siapa nih kira-kira? Saya kurang tahu Pak. Serba salah juga sebenarnya. Serba salahnya? Iya, serba salah. Dibilang sehat, masuk terus. Salah, kok nggak sering kontrol Ji. Dibilang nggak masuk sekolah, beginilah. Kok nggak masuk terus Ji? Iya, nggak masuk terus Ji. Alfa mulu, padahal ada surat dokter. Padahal ada surat. Padahal dokter. udah ada surat dokter. Berarti penyakit Anda menghalangi prestasi Anda dong? Iya, betul. Terkadang surat alfa mengurangi nilai loh. Iya betul. Benar kan? Jangankan surat alfa, surat izin aja bisa. Surat alfa. Surat alfa. 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 Alfa bisa mengurangi nilai. Izin aja bisa mengurangi nilai. Lah kok bisa? Mana saya tahu. Kan itu sekolah. izin. Kan itu sekolah. Pihak dari sekolah.
Seharusnya izin yang benar-benar dengan otentik, yang real, ada surat menyuratnya Kurang dan tahu. disahkan oleh dokter, ada tanda tangannya dokter, loh. Stempel juga Stempel ada. rumah Iya. sakit loh. Berarti gurunya tidak ini dong, tidak mengerti dong Saya nggak tahu. tentang surat perizinan. Kurang tahu juga saya. Masa iya ketika dapat surat izin tapi nilainya jelek Kurang tahu juga saya. dan nggak ada bimbingan untuk lebih ke bimbingan di rumah mungkin atau apa gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Wah, perlu ditelusuri itu dah. Itu jangan-jangan Semoga guru saya dapat gurunya- hidayah lah ya. gurunya waktu sekolah waktu kuliah apa jangan-jangan kuliah online sebelum corona? Bisa jadi tuh. Nah, ada lagi nih pertanyaan tentang orang-orang yang hemofili. Apa tuh? Dia kan sering banget sakit. Iya. Terus nanti ketika kerja gimana? Anda pernah terpikirkan nggak? Ini Anda kerja, Iya. ternyata kerja Anda berat. Iya. Kayak taruhlah seperti saya Iya. di bagian Sulo. Iya. Sul apa tuh? Ada pokoknya Sulo. Iya, iya, iya. Narik-narik bin sampah. Iya. Yang lain pada didorong. Saya dipikul biasanya. Iya. Itu gimana kira-kira? Ya di bawah santai aja sih Pak, nggak usah berpikiran kalau ntar kerja sakit. Lebih ke sugesti sih Pak. Tapi pernah mencoba? Pernah. Anda pernah kerja nggak? Saya pernah kerja Di mana? di gudang Pak. Di gudang mana tuh? Gudang brand gede Pak. Brand gede? Shopee. Shopee. Oh, Iya. Shopee. Shopee. Saya beli handset di Shopee. loh. Walaupun nggak dapat apa? Ya sih. Apa sih namanya, diiklankan lah. Iya. Belum dapat sponsor tapi saya udah diiklankan. Biasanya jadi doa sih. Iya. Terus pernah kerja di Shopee? Pernah sampai Di sekarang gudang Pak, tuh, iya, di gudang. gudangnya. Di gudang Sunter. Terus apa yang Anda rasakan setelah Ya kerja saya berat? biasa kerja aja, nggak memikirkan penyakit. Nah terkadang saya pas lagi kerja memikirkan penyakit, besoknya langsung sakit Pak. Ngaruh itu? Ngaruh itu. Anda pernah menanyakan ke dokter Anda nggak? Nggak pernah Pak. Tentang pikiran yang Nggak pernah. disugestikan untuk sehat, terus sehat? Nggak pernah Pak. Saya kadang tidur aja, malamnya nggak kenapa-napa, besoknya sakit. Pas tidur ya. Tiba-tiba malamnya nggak kenapa-napa nih, tangan nih lurus nih, pagi-paginya bengkok. Pagi-paginya bengkak. Bengkak. Itu saya tidak tahu kenapa. Masih tanda tanya. Belum ada penyebabnya tapi sakit. Nah, Apalagi ada penyebabnya. Nah, itu dia. Misalkan belum ada penyebabnya, kayak nggak kenapa-napa nih hari ini, terus tidur tiba-tiba sakit, iya. nggak bisa digerakin badan. iya betul. Baru-baru ini saya Pak Apalagi kalau misalkan Anda habis kerja. misalkan habis kerja atau habis sparring, MMA gitu misalkan. kejauhan, kejauhan, kejauhan. Itu Jangan kemungkinan MMA. sakit ada mungkin ya. Ada Pak. Ketampol misalkan. Ada Pak. Ada. Ada. Tapi kalau tertusuk bisa sakit nggak? Bapak saya tusuk sakit nggak Pak? Tertusuk hatinya Waduh. oleh cinta Waduh. yang bertepuk sebelah tangan. Itu bisa sakit nggak kayak gitu? Bisa sih. Ngaruh nggak ke Ngaruh sih fisik? kayaknya. Kayaknya sih ngaruh Pak. Kayaknya. Kayaknya. Tapi pernah nyoba? Belum sih Pak. Belum. Jangan sampai. Anda mau nyoba? Jangan Oh, sampai. jangan jangan sampai. Jangan sampai. Baru-baru ini Pak saya Pak, Kenapa tuh? kaki saya sakit Pak. Sakit? Padahal sebelum hari-hari sebelumnya, hari-hari sebelumnya, Terus? nggak kenapa-napa. Nggak Saya di kenapa-napa. rumah aja, nggak pernah melakukan aktivitas lah ya. Selayaknya di rumah aja, sekolah online, hal Iya. kayak gitu. Pas paginya saya nggak bisa jalan. Paginya nggak bisa Paginya jalan? nggak bisa jalan. Benar-benar nggak bisa digerakkan. Tanpa penyebab? Tanpa penyebab. Terus apa yang Anda rasakan ketika nggak bisa berjalan? Sakit di kaki saya. Disentuhkan ke tanah? Nggak bisa berdiri. Bahkan setengah lumpuh bisa terjadi? Iya bisa terjadi. Dan saya langsung bawa ke IGD Rumah Sakit IGD Cipto. Cipto? Iya. Mangunkusumo? Iya. Dan langsung ditanganin. Saya nginep di sana 1 minggu dan alhamdulillah bisa jalan kembali. 1 minggu itu izin juga dong sekolah? Iya, kan online Pak. Oh, online. Online. Kan sekarang udah online Pak. Online. Karena itu ya? Nah itu. Coba kalau nggak online, Wah, bisa pasti ada banget. hal guru-guru yang kayak begitu. Ada yang sinis juga lagi Ya, mungkin ya? di SMA pun sepertinya kalau menurut saya ada Pak. Ya. Kalau menurut saya ya. Ya mungkin Anda bisa memberikan speak up lah buat guru-guru yang seperti itu. Karena bukan Anda doang mungkin yang Banyak, merasakan Pak. seperti ini. Anda pernah sharing dengan teman-teman sesama hemofilia? Banyak sih Pak. Ada sekolahan yang tidak ngasih izin untuk ke rumah sakit Pak.
teman saya Pak. Sama sekali ada. Ada Pak. Dia sakit hemofilia. Nggak dikasih izin, Nggak cuman dikasih gara-gara izin. ulangan. Apa itu gara-gara ulangan? Ini saya mau speak up nih apa ya? Iya. Apa kan saya tadi lupa mau ngomong apa tuh? Ya tentang perizinan loh. Tentang kesehatan, rumah sakit, Untuk kewajiban sekolah. guru-guru di luar sana lah ya Pak ya. Seluruh guru lah. Seluruh guru yang Seluruh punya guru siswa yang ada di Indonesia. yang punya siswa penyakit hemofilia, cari tahu dulu lah Pak. Lebih mendalami dulu apa itu penyakit hemofilia. Dan Bayangkan kalau misalkan, amit-amit jangan. yang mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Ya tapi kalau misalkan memang dia seperti itu kekeh, terus ternyata orang yang terkena hemofilia memberikan doa ke guru tersebut. Ntar juga kalau punya anak begitu, ntar ngerasain gitu kan, nanti pasti ada, mungkin pasti dong. Ada. Pasti dong. Iya. Terus untuk guru-guru yang Untuk ada di guru-guru Indonesia. yang ada di luar sana atau di Indonesia yang mempunyai siswa hemofilia, Iya. cari tahu dulu apa itu penyakit hemofilia. Yang penyakit ini amat sangat langka dan seumur hidup. Seumur hidup Ada penyakit hemofilia yang udah punya anak, ada. masih Masih sakit. dan anaknya pun menderita hemofilia. turun temurun. Bayangkan kalau Gak usah ngomong Anda, gitu lah ya Pak ya. misalkan Gak usah ngomong gitu ya Pak kalau ya. Anda merasakan Soalnya itu, saya pernah nyumpain guru tersebut. Jangan. bayangkan kalau seorang guru hari ini membenci orang yang mempunyai penyakit hemofilia, terus besoknya ada saudara atau dia mempunyai anak hemofilia, terus dibenci lagi sama guru lagi. Akhirnya guru yang ini dengan guru yang ini benci-bencian. Nah itu yang tidak memperputus Ya, menurut penyakit saya, hemofilia. itu yang tidak membuat Itu. hemofilia di Indonesia mungkin Tersebar. ya. Karena saling Ucapan. menyumpah. Karena antara awal nyumpahin ke sini, Itu dia. ini sakit lagi disumpahin lagi sama ini. Sumpah Ayo aja menyumpah. gitu. Sumpah serapah. Iya betul. Jadi menurut Anda sebaiknya harus seperti apa sih? Cari tahu dulu Pak. Cari tahu. Selain cari tahu tentang hemofilia, Jangan sok tahu. jangan so tahu. Jangan sok tahu kalau penyakit ini hal sepele. Hal sepele. Hal Mungkin Dokter Tirta ya mungkin ya. Wah. Dokter Tirta harus menjelaskan Hebat, mungkin hebat ya. ya mungkin ya, Itu gurunya YouTube mungkin Iya ya. betul. Tentang Apa itu penyakit hemofilia? Hemofilia. Tolong dokter Tirta. mungkin ya Om Dokter Tirta. Saya sebagai penyakit hemofilia kadang terintimidasi Intimidasi. sebagai siswa. Bisa Tidak ngasih izin buat pergi kontrol. buset. Oh, Dokter Tirta pernah loh statement Setelah apa tuh? kalau yang namanya seorang karyawan sakit Iya, ketika izin iya. otomatis ada surat sakitnya dong. Iya, betul. Itu nggak harus diperdebatkan. Sekelas kerja loh. Apalagi sekelas sekolah sedang belajar mencari pendidikan. Itu teman saya itu Pak. Hah? Teman saya Pak. Selama ini saya tidak pernah Pak. Selalu diizinkan walaupun ada perdebatan. Harus ada perdebatan. Harus ada perdebatan dulu. Harus ada orang tua datang ke sekolah dulu. Benar. Rasis juga berarti ya. Ya bisa dibilang gitu lah Pak ya. Itu yang dikatakan tadi yang barusan pembahasan tuh kesetaraan mungkin. Iya betul. Dan ketidakadilan. Keadilan. Komunis dong berarti. Ya benar kan kesetaraan. Kesetaraan dalam arti harus masuk dan libur pada waktunya. Iya betul. Tidak boleh izin boleh, tapi jangan terlalu banyak. Iya betul. Itu mungkin dikatakan Kan kesetaraan. mepet Pak. Kalau lagi sakit gimana? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Sebenarnya dalam setiap kayak ujian, bahkan ujian nasional pun Iya. itu bisa diakalin. Dalam arti Saya pernah Pak. bisa apa ya? Diberikan sebuah solusi. Nih ketika sakit solusinya seperti ini untuk mengikuti ujian. Ujian. Saya pernah Pak waktu SD. Kenapa tuh? Ujian apa ya? Saya lupa. Intinya ujian Pak, nasional. Ujian nasional. Tangan saya sakit. Tangan kanan buat nulis dong. Iya, Bengkok. benar. Buat nulis dong. Ujian nasional tuh Pak, hari pertama. Saya disusulin teman saya suruh masuk sekolah. Terus? Guru mengusulkan siswanya, samperin Aji kok nggak masuk sekolah. Sebelum itu orang tua saya datang ke sekolah untuk izin. Sebelumnya sudah izin.
udah sakit saya. Udah sakit begini-begini. Ini udah ketinggal satu pelajaran. Itu istirahat dong. Nah, guru itu ngasih perintah ke siswa susulin Haji. Ini ujian loh. Ujian nasional loh. Masa nggak masuk? Masa nggak masuk? Terus hubungannya ujian nasional sama orang lagi sekarat tuh apa? Nah, itu dia. Nah, saya disusulin saya. Iya. Sama siswa rame-rame, Pak. Bener. Sama teman-teman saya rame-rame. Sering terjadi. Ji masuk. Ini ujian Ji begini-begini. Ya, udah. Mama saya mengiyakan untuk saya masuk. Terus alhasil? Saya begini, Pak, tulis pakai tangan kiri. Itu agak sulit sih, Pak. Agak sulit ya. Sulit itu waktu saya SD sih, Pak. Dan itu pun teman-teman saya masih ada sampai sekarang, Pak. Ada ya. Saksi hidup. Saksi hidup masih ada, Pak. Pernah melakukan Dan sebuah teman ujian. saya bilang ke guru saya, kalau saya di rumah itu berleha-leha. Main HP, main game. Tahu dong orang sakit kayak gimana? Iya benar. Yang namanya sakit, tangan bengkok. Buat nulis aja susah. Buat begini aja susah. Tapi Anda salah juga. Salahnya, Kenapa pada saat sakit main game? saya mau ngapain? Baca buku. Saya udah baca buku. Udah. Oh iya, Ya salah juga tetap. salah apa? Masih ada main game ya? Ya serba salah dong. Nggak serba salah. Apa? Maunya guru kan kamu dalam 24 jam baca buku terus. Nah, itu maunya guru. Sampai kamu jadi kutu buku. Nah, Jadi sekarang kutu gini, buku Pak. enggak. Sekarang gini, Pak. Jadi wabah iya. Guru ngajarin satu pelajaran doang, Pak. Benar. Setiap guru ada guru bahasa Indonesia. Ini kata Deddy Kompuser nih, Pak ya? Iya. Ada guru bahasa Indonesia, ada guru matematika, Benar. ada guru bahasa Inggris. Benar. Setiap guru beda-beda pelajarannya. Tapi murid semuanya dipelajari. Adil gak itu? Nggak adil dong. Kenapa nggak adil? Harusnya satu guru bisa semua pelajaran. Nah terus kenapa Anda mau sekolah? Biar dapat ijazah. Mau ijazah? Iya dong. Oh jadi... Sekarang kerja kan harus pakai ijazah. Pak. Oh benar. Kerja harus ada ijazah ya? Iya. Bukan harus ada keahlian ya? Iya betul. Keahlian nomor 10. Ijazah dan orang dalam. Berarti keahlian nomor 10 lah ya? Iya, betul. Ijazah, orang dalam, gaya admin, colek menyolek, Iya, betul. dan lain sebagainya tuh, Iya. sampai 9 tuh. Iya. 10 baru Iya, keahlian. Iya betul. Makanya banyak di tempat perusahaan atau tempat-tempat Terus, kerjaan. ujian loh, Pak. Itu Bu, si Haji Bu, malah meleha-leha. Malah istirahat, malah main HP Bu. Online sosmed Bu. Bisa. Saya mau ngapain? Tiduran, nggak ngantuk. Benar. Nonton TV ya nonton TV. Makan tinggal makan. Namanya orang sakit ya gimana ya Pak? Mau ke rumah sakit, obat masih ada di rumah di kulkas. Serba salah ya? Serba salah. Tangan masih dalam posisi susah Bengkok, gerak. susah gerak. Tapi menurut Anda ada nggak sih solusi? Misalkan nih, Anda ditakdirkan menjadi seorang guru. Anda lebih ngerti dong tentang hemofilia, Iya. karena Anda penderita juga. Iya. Ada murid Anda yang Terkena penyakit hemofilia. bukan, Apa tuh? malaria. Ya hemofilia dong. Hemofilia, tapi lagi sakit malaria juga. Double tuh misalkan. Itu kira-kira gimana? Diistirahatkan. Walaupun ujian. Ujian mah bisa belakangan. Sehat nomor 1 Pak. Bener sih. Sehat nomor 1 Pak. Tapi kadang guru nggak mau ribet. Nah itu dia Itu Pak. gimana? Namanya juga sekolah swasta ya Pak ya, bukan sekolah negeri. Iya itu. Apa harus ada pengusulan ke pemerintah, orang hemofilia harus sekolah negeri? Harus di Pak ada Pak. Harus ada Pak. Saya mengusulin khusus untuk anak hemofilia pendidikannya berbeda. berbeda. Soalnya setiap anak hemofilia punya bakat masing-masing Pak. Dalam sejarah hemofilia apa sih yang diderita? Apa dalam sejarah orang-orang yang menderita hemofilia ada nggak sih yang mempunyai keahlian di luar dari kemampuannya, bahkan orang yang normal pun nggak bisa? Apa ya Pak ya? Sepak terjang yang lebih bagus lah di antara orang yang hemofilia ada nggak? Sehingga dia bisa mengangkat nih. Ada Pak. Atlet sepeda Pak. Atlet sepeda. Orang luar. Bukan orang Indonesia Pak, orang luar. Orang luar. Atlet sepeda mempunyai penyakit hemofilia. Kan dia nggak boleh capek. Nah itu dia. Saya kurang tahu menahu. Tapi itu atlet loh. Orang mana itu? Sekelas dunia Orang loh. mana itu? Orang luar negeri Pak. Luarnya di mana? Saya lupa apa namanya Pak. Dia orang luar. Saya orang luar Pak. Tapi- Cari aja di Google atlet sepeda yang mempunyai penyakit hemofilia pasti Ada ya? Ada. Itu mungkin Saya lupa namanya. dia menjadi atlet sepeda, mungkin gurunya nggak ada yang sinis kali Nah ya. itu dia.
Guru sepedanya itu nggak ada di sini, mensupport. Support. Ketika dia ke rumah sakit, nggak, udah, oh ke rumah ini sakit kenapa aja." sih sakit mulu? Nggak gitu. disuruh latihan sepeda. Mungkin ketika Disuruh sakit kaki ya kan, udah latihan sepeda. nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Dan ketika ujian nasional tapi dia sakit, tetap diistirahatkan. Iya, betul. Makanya jadi atlet sepeda tuh. Makanya jadi atlet sepeda. Dunia. Dunia. Atlet Di Indonesia ada nggak? setahu saya nggak ada. Karena- Kurang tahu ya, saya karena- kurang tahu itu. Karena begitu kali ya pendidikannya ya. Wah. Di Indonesia. Ya Oh, iya. saya sudah tahu. Pak. Nah, Anda rasakan saat ini apa? Ya kayak gitu, Pak. Sebagai penderita hemofilia, Anda merasakan apa dalam dunia pendidikan Anda selama ini? Agak kurang sih, Pak. Agak kurang. Iya. Pelayanan. Pelayanan. Untuk khusus hemofilia ya, Pak? Anak-anak hemofilia. Karena hemofilia itu seperti orang. Amat langka, Pak. Orang awam pun tidak tahu apa itu penyakit hemofilia. Orang awam. Orang awam. Saya ke rumah sakit IGD di Cipto. Ada ibu-ibu menanyakan, ini penyakit apa? Padahal saya sehat bugar. Kalau orang sakit umumnya kan pucet mukanya, Iya. kayak gimana sih orang sakit lemes badannya. Saya malah main HP, Main HP. ngobrol sama dokter, canda gurau. Kok- Tapi sakit. Tapi sakit, masuk IGD dan darurat. Mm-mm. Itu darurat. Langsung ceritain sama bapak saya yang jaga di situ, jaga saya. Yang menanyakan hal tersebut kaget, ternyata ada loh penyakit seperti itu. Penyakit langka kayak gitu ada. Saat Anda memberikan penjelasan, dia aneh mungkin. Iya, aneh mungkin. Orang saya kalau di luar fisik ya baik-baik aja, Pak. Tapi di dalam ada yang rusak organ-organnya. Seperti motor yang sedang mengalami turun mesin. Iya, betul. Harus diganti onderdilnya. Iya, betul. Terlihatnya bagus-bagus Baik-baik aja. Berbunyi ngeng. Bunyi bisa jalan. Bisa jalan. Tapi ternyata Di dalam dipakai- mesinnya dipakai dari sini ke Bogor, Kropos tuh ya. Iya, Itu yang dinamakan turun mesin. Anda mungkin terlihat seperti orang yang normal. Tapi ternyata dalaman Anda yang tidak normal. Betul, Pak. Tapi katanya penyakit itu keturunan. Iya, Pak. Berarti Anda ada dong saudara-saudara yang Ada, Pak. Berapa saudara? Sisa satu sih, Pak. Saudara atau sepupu atau sepupu apa? Ada saya, nggak? Pak. Sepupu saya. Itu kira-kira penyakit yang sangat mematikan atau biasa-biasa aja? Baru-baru ini, Pak, sepupu saya meninggal. Sepupu Anda meninggal Sepupu saya hemofilia. gara-gara penyakit hemofilia. Guru Anda tahu nggak itu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu itu, Pak. Mungkin harus diberikan sebuah konten. Ini Itu loh, guru. sepupu saya ya namanya juga masih anak kecil, Pak. Iya. Anak saya sepupu saya penyakit hemofilia gara-gara kepalanya kebentur, Pak. Kejedot. Kejedot aja. Kejedot. Kejedot awalnya, Pak. Samil Dan kejedot nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, langsung diberi penanganan khusus selayaknya penyakit hemofilia, disuntik dan suntik sekali nggak kenapa-napa. 2 minggu kemudian kayak orang puyeng, Pak. Mimisan. Padahal kepala yang jedot. Nggak lama mimisan, setelah 1 hari 2 hari. Muntah-muntah. Terus muntah-muntah. Makan nggak mau. Masya Allah. Koma. Koma? Sempat koma berarti? Sempat koma, Pak. Ya Allah. Langsung dibawa ke IGD. Di IGD di penanganan, beberapa jam kemudian lewat, Pak. Meninggal. Hemofilia. Hemofilia itu, Pak. Kejedot doang. Kejedot doang, Pak. Kepala. Makanya saya menghindarkan lah kebentur-bentur kepala itu Kepala. terjadi. Tapi kebentur cinta yang sudah lama nggak apa-apa ya. Saya pernah dicemes sama bola basket, Pak. Kepalanya. Kepalanya. Terus Langsung puyeng, Pak. Puyeng. Langsung saya ke rumah. kontrol. Enggak, ke rumah dulu. Rumah Masih dulu. ada sisa stok obat, langsung suntik semaksimal saya. Sekebutuhan obat saya 1000. Langsung suntik. 1000 cc. 1000 cc. Saya biasanya kan suntik paling normalnya itu 500. 500. Kalau hal-hal kayak bengkok Kayak atau apa segala macam 500. Tapi karena kepala yang terbentur dikhawatirkan wanti-wanti, terjadi yang karena tidak diinginkan. ponakan kayak begitu, Akhirnya 1000 masuk, saya langsung istirahat, minta izin dari sekolah dan sekolah mengiyakan. Alhamdulillah SMK mengiyakan, ya udah saya istirahat. berapa Langsung hari itu? Tidur 2 hari, Pak. 2 hari. Itu saya suntik selama 12 jam suntik. Itu kebentur basket. Kebentur basket doang, Pak, langsung puyeng.
Saya dulu kecil dibentur-benturkan sampai pala saya bocor, sampai tengkorak saya pecah. Nggak kenapa-napa. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Itulah orang normal yang Nah, itu yang tidak dimengerti oleh guru-guru. Nah. Antara normal dan penyakit hemofilia. yang tidak normal atau yang mempunyai penyakit hemofilia. Saya tuh SD kebentur di sebuah kolam renang, salto. Ternyata saltonya nggak ke air. Aturan nyeburnya ke air, malah nyeburnya ke darat. Waduh. Itu salto. Yang namanya salto kan Iya, kepala betul. dulu. Iya. Cedek. Tuh. Yang siku-siku ini nih, siku-siku yang dari kolam. Tahu kan? Iya, tahu. Darah semua itu. Wish. Ini pala, Iya. ini lancip-lancipnya das nusuk tuh sampai begitu tuh. Santai. Saking ininya tuh. Santai. Iya, sampai gujrok gitu. Iya. Itu teman saya pada tepuk tangan. Kok tepuk tangan? Nggak mati soalnya. Tuh ada tuh si Fajri, teman-teman SD tuh. Tolong Pak Ajri. Fajri ini. Itu bodoh itu. Kenapa malah tepuk tangan? Bukannya ditolongin, malah tepuk tangan. Karena apa? Saya itu bisa salto tuh belajar bareng dia. Oh gitu. Saya gagal tuh dia senang banget itu. Jadi itu pas saya salto darah semua. Di kolam renang darah semua. Orang dulu kalau kenapa-napa lapor orang tua, bukan disayang, Dimaki-maki. ditambahin. Bayangkan kepala habis dijahit, tengkoraknya retak. Ditoyor kepala saya. Makanya lu main tuh Begini. Ngil sih dibilangin sama orang tua. orang normal. Iya betul. Biar guru-guru pada tahu. Iya betul. Coba penyakit saya Pak. Kemungkinan koma ada nggak? Ada Pak. Kemungkinan. Saya pas kejadian basket aja udah Wanti-wanti. pengen pingsan. Pengen pingsan. Udah mata udah meredup-redup. Dan teman saya, beruntung banget saya punya teman yang Peduli. benar-benar peduli, yang tahulah penyakit saya. Langsung jiji pulang. Dianterin saya ke rumah. Langsung suntik, istirahat. Tapi Anda sering suntik menyuntik, kira-kira kalau di tes urin hasilnya apa? Positif. Positif. Pernah? Di dokter sih Pak, rumah sakit. Kalau tes-tes narkoba begitu? Saya kurang tahu ya Pak ya. Karena kan itu mungkin kan ada Iya, dari betul. ini dong. Iya. Karena kayak kita mengkonsumsi obat pun ketika Iya, di iya. tes urin pasti ada positif. Iya. Nah itu Anda, itu sebuah problematika hidup Anda Kalau juga. misalkan saya dites sama polisi, saya tinggal menunjukkan kartu hemofilia. Ada? Ada Pak. Ada kartunya, Ada kartu seperti hemofilia. KTP? Iya betul. Oh, tapi Anda belum pernah memanfaatkan di balik itu? Enggak dong. Mentang-mentang ya kan? Mentang ya kan. Hemofili nih. Gua boleh semena-mena nih. Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ya mungkin kalau saya dites positif, langsung ciduk mungkin. Terus saya bilang, saya punya teman saya hemofili, hubungannya apa? Ya, selain itu ada lagi nggak problematika ketika Anda dites urin, kok ternyata hasilnya positif? Enggak ada sih Pak. Kan saya udah punya kartu hemofilia. Atau di lingkungan-lingkungan lain gitu? Ya sekarang kan saya udah dewasa ya Pak ya. Udah umur 17 tahun juga. Sisanya? Nggak gitu dong. Oh, nggak gitu. Kok Anda mendoakan? Ya, maksudnya sisa kejayaan. Oh iya. Kok sisa kerjaan saya 17? Lu jahat juga Anda ya. Terus. Ya udah gede juga Pak. Udah was-was sendiri aja sih. Kalau Tahu gede tinggi dong. Diri sendiri aja.